Hai. Jadi di video ini kami bakalan memaparkan materi-materi soft skill yang sudah diterangkan oleh Bapak Dewo selama 1 semester ini. Jadi ini adalah salah satu bentuk video edukasi gitu. Jadi sebelum kita masuk ke videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Aditya Arya Mahendra dengan NIM 2502020704. Perkenalkan, nama saya Gusti Kada Perisa Paramayanti dengan NIM 2502020711. Jadi perkenalkan, nama saya Nikade Anivergia Septiawati dengan NIM 25020200710. Jadi perkenalkan, nama saya IGD Agus Widianta Pratama dengan NIM 2502020705. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jainur, NIM saya 25020200726. Perkenalkan, nama saya Iputu Bagus Jaya Kusuma dengan NIM 2502020712. Nah, setelah perkenalan singkat tadi, kami harap teman-teman bisa mengambil manfaat dari video edukasi ini. Kami akan membahas 9 poin paling penting kompetisi soft skill ini, yang untuk kehidupan sehari-hari maupun dunia profesional. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah memandang orang lain lebih penting. Prinsip ini didasarkan pada kecerdasan interpersonal, di mana kita menempatkan ego di bawah kepentingan interaksi sosial. Memandang orang lain lebih penting berarti mengakui bahwa setiap individu memiliki nilai, keahlian, dan juga perspektif yang unik-unik. Dalam dunia nyata, hal ini dapat ditunjukkan dengan cara memberikan perhatian penuh, tidak menganggap remeh pendapat orang lain, dan juga dapat menciptakan suasana di mana lawan bicara kita mampu merasa dihargai dengan tulus. Penasaran sama contoh penerapannya? Yuk kita lihat. Bagus, kok kamu kayak kelihatan sedih gitu? Iya nih, nilai wasku kecil banget soalnya. Padahal udah belajar kemarin ke malam. Aku ngerti sih perasaan kamu karena udah belajar sampai tengah malam tapi nilai UAS kamu kecil. Kalau boleh tahu, emang nilai kamu berapa? Kalau nggak salah sih 65 atau nggak 75 tuh. Masa aku ngulang sih ininya matkulnya? Ya mungkin kalau kamu mau ngulang boleh aja nggak sih, tapi semoga nanti semester depan bisa ditingkatin lagi. Makasih ya Gia, memang sih kamu dapat berapa? Kalau urusan masalah nilaiku sih nggak usah ditanya sih. Yang penting kamu semester depan bisa ditingkatin lagi. Mungkin jadi motivasi buat semester kedepannya. Oh ya. Nah teman-teman, dari simulasi tadi kita bisa melihat beberapa poin kunci dalam memandang orang lain lebih penting. Yang pertama ada validasi perasaan. Gia tidak meremehkan masalah bagus. Yang kedua, kehadiran penuh. Gia berhenti sejenak dari aktivitasnya untuk mendengarkan bagus. Dan yang terakhir, yaitu menunda ego. Gia tidak langsung membandingkan nilainya sendiri dengan nilai bagus, karena ia sadar fokus utamanya adalah menenangkan temannya. Nah, materi yang kedua yaitu mendengarkan dengan baik. Mendengarkan secara aktif atau active listening adalah proses mental yang jauh lebih dalam dari sekedar mendengarkan secara fisik. Hal ini memerlukan konsentrasi penuh untuk memahami isi pesan, nada bicara, dan emosi yang ada di baliknya. Nah, untuk mewujudkan teknik ini kita memerlukan respon verbal minimal seperti "oh begitu" dan respon nonverbal seperti anggukan dan menjaga kontak mata agar kita dapat menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami isi dari informasi tersebut. Yuk kita langsung saja melihat jadi contoh penerapannya. Deh, udah lama di sini? Baru sih. Aku mau cerita dikit no. Apa tuh? Hari ini aku capek banget, tugas kuliahku numpuk. Terus kegiatan organisasiku juga padat banget. Ya udah sih, istirahat aja. Nah, itu dia contoh dari mendengarkan secara pasif. Pendengar tidak terlalu memperhatikan lawan bicaranya. Jangan ditiru ya. Yuk lihat contoh dari penerapan mendengarkan secara aktif. Deh, udah lama mau di sini nih?
Udah lama sih. Kamu tuh men kelihatan kemana aja? Ya no, belakangan ini aku sibuk kali ngerjain tugas sama ngurusin organisasiku di kampus. Oh iya, berarti jadwalmu bentrok dong. Ya padahal semua udah tak jadwalin, tapi tetap ya nggak ada waktu buat santai gitu loh. Ada saran nggak Gus? Kalau saranku sih mending fokusin gini sih, lebih fokusin kuliah aja sih dulu. Kalau organisasi kan masih bisa ditraktirin gitu loh. Nah, itu baru contoh yang baik dalam mendengarkan, yaitu mendengarkan secara aktif. Jadi materi yang ketiga yaitu menjadi pribadi yang baik. Menjadi menarik bukan tentang penampilan fisik semata, melainkan tentang pancaran energi positif melalui etika verbal dan non-verbal. Pribadi yang menarik adalah mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan audiens dan memiliki karisma dalam berkomunikasi. Gunakan variasi intonasi suara agar tidak menonton, ekspresi wajah yang ramah, dan juga postur tubuh yang terbuka untuk membangun kedekatan dengan lawan bicara. Yuk kita lihat contoh penerapannya. Kayak kurang semangat gitu, coba lebih semangat gitu. Halo. Jadi sebelumnya aku mau memperkenalkan diri aku. Nama panjang aku Nikadari Karya Setiawati, tapi suka dipanggil Dia. Aku NIM-nya 2502020 prodi aku DDEPD, asal sekolah SMA Negeri 11 Denpasar. Dari praktek yang dilakukan oleh Gia tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa menjadi pribadi yang menarik adalah tentang penerapan etika nonverbal yang konsisten. Jadi materi yang keempat kita membuat orang sependapat. Kemampuan persuasi adalah seni menyampaikan ide agar orang lain menerima pandangan kita secara sukarela. Strategi ini memerlukan penyampaian pesan yang logis, berbasis data, memahami apa yang menjadi kebutuhan atau kekhawatiran lawan bicara. Gunakan argumen yang berfokus pada manfaat bersama, dan lakukan negosiasi kecil dengan tetap menghormati batas-batas yang dimiliki pihak lain. Yuk lihat contoh penerapannya. Lu lihat SKP ku dikit no. SKP kurang berarti SKP-mu. Pas kali nih, tahu nggak? Aku jadi panitia di Aspirasi 11. Mau nggak? Emang itu apa sih? Pokoknya ini tuh seminar gabungan dari 3 UKM di Instiki. Terus dapat SKP-nya 65. Emang beneran bisa diklaim? Soalnya banyak kegiatan-kegiatan yang ngaku-ngaku SKP-nya banyak, terus pas sudah mau diajuin nggak bisa diklaim. Sumpah. Tapi ini kan bukan seminar-seminar bodong yang kayak kamu pernah ikut-ikutin. Jadi ini tuh seminarnya emang UKM resmi dari Instiki. Ada 3 gabungan UKM dan masing-masing dari mereka itu ngeluarin seminar. Makanya dapat 65 SKP. Jadinya satu seminar berapa? Digabungin jadi 3, jadi 65 SKP. Mau nggak? Boleh deh, itu cara belinya? Nih nanti kamu tinggal scan di sini. Intinya, persuasi itu soal menyampaikan ide dengan cara yang masuk akal, saling memahami dan mencari keuntungan bersama. Kalau komunikasinya tepat dan saling menghargai, kesepakatannya akan datang dengan sendirinya. Jadi materi kelima adalah beretika berpenampilan. Penampilan adalah bentuk komunikasi nonverbal yang menciptakan impresi pertama di dunia profesional. Cara kita berpakaian mencerminkan tingkat disiplin, rasa hormat terhadap institusi, dan kesiapan kita dalam mengembangkan tanggung jawab. Sesuaikan pakaian dengan konteks acara, pastikan kerapihan dari ujung rambut hingga kaki, karena visual yang rapi akan meningkatkan kepercayaan diri dan kredibilitas di mata orang lain. Yuk, lihat contoh penerapannya. Yang jabasnya siap. Dia Iya. kok kayak pakai baju kayak gitu sih?
Ya emang terus kenapa? Kan awal juga fashion gitu. Ya ini kan di kampus dia. Kok gitu sih? Ya terus kenapa emangnya? Ya ini kan namanya juga aturan, tetap aturan loh namanya. Ya iya sih, cuman kan kayak yang lain juga pakai kayak gini gitu. Jadi udah aku ikut-ikutan. Ya gimana ya? Namanya sudah di kampus sih, bukan tempat umum juga ya kan? Ya sih. Ya udah deh, besok aku pakai pakaian yang sesuai aturan kampus. Bagus. Bajunya udah bener belum? Nah, ini kan bagus sesuai aturan kampus. Sekarang kita kelas yuk. Jadi materi yang keenam itu pujian yang efektif. Pujian adalah alat penguatan positif yang sangat kuat jika didasarkan pada prinsip ketulusan dan ketepatan. Pujian yang salah justru bisa dianggap sebagai sindiran atau penjilatan. Pastikan pujian bersifat spesifik, jelas pada poin yang dipuji, tulus, datang dari hati, dan relevan dengan situasi yang sedang berlangsung untuk memberikan dampak motivasi yang nyata. Yuk lihat contoh penerapannya. Guys, ini nih PPT kelompok kita. Ada yang kurang nggak? Wah, nggak ada sih. Pas nih kayak, wah bagus banget lah pokoknya kayak Pels. Keren. Keren banget sih Pels, pilihan warna yang kamu ambil cocok banget sama tema kita. Terus infografis yang kamu pakai itu sangat mudah buat dipahami gitu loh. Ini sangat membantu supaya audiens kita gampang memahami. Oh, makasih ya, Degos. Aku seneng banget kalau kerjaan aku bisa membantu. Jadi, dari praktik tersebut, terlihat bahwa pujian yang spesifik dan tulus dapat meningkatkan motivasi serta menciptakan kerjasama tim yang lebih positif dan efektif. Baik, materi yang ketujuh adalah mengkritik tanpa menyakiti. Kritik konstruktif adalah masukan yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja atau perilaku tanpa menyerang harga diri individu. Tujuannya adalah membangun kesadaran akan kekurangan tanpa menciptakan hambatan emosional atau konflik. Gunakan bahasa yang objektif, fokus pada fakta, bukan orangnya, dan berikan saran, perbaikan, atau solusi di akhir pembicaraan agar kritik tersebut terasa etis dan membantu. Yuk kita lihat contoh penerapannya. Halo Kak. Oh iya. Ini ya minumannya. Ya, makasih ya Kak. Ini minumannya. Ini minumannya lagi satu. Ini siapa? Oh, ini punya aku, Cok. Namanya. Oh ya. Satu. Jai. Thank Capek. Kasih banyak Kak ya. Kasih, Kak, ya. Oh ya. Kasih Kak ya. Sih Kak ya. Iya. Kamu mau balik? Ya. Ini aku lagi ngerjain itu. Dadah, thank you ya. Nggak, mas HP-nya? Iya. Oh. Sih Kak. Oh ya. Mana boleh diambil? Oh iya, boleh Kak. Nih. Kasih Kak ya. Oh iya Kak. Minuman di sini kan enak-enak banget Kak ya. Kayak aku jadinya langganan gitu di sini. Tapi nggak tahu kenapa nih Kak. Minuman yang sekarang ini rasanya kayak agak kurang gitu. Masa Kak? Iya, jadi kayak sayang aja gitu, padahal servis dari kakaknya bagus, terus suasana di sini juga enak kan. Ya. Cuma ya dirasa sih sekarang jadinya agak kurang gitu Kak. Oh gitu Kak ya. Mungkin Iya. ada lagi saran lagi Kak? Jadi mungkin nanti kedepannya bisa dibuat lebih konsisten lagi sama menu-menunya gitu sih. Mungkin itu Supaya- ya. Mungkin iya. nanti kan saya usahakan ya. Iya. Sih Kak ya. Ya, kasih banyak Kak ya. Mengkritik tanpa menyakiti dilakukan dengan bahasa yang sopan, objektif, dan disertai dengan solusi agar dapat diterima dengan baik tanpa menimbulkan konflik. Jadi materi ke-8 adalah keterampilan berbicara dan presentasi. Berbicara di depan umum memerlukan penguasaan atas struktur pesan yang sistematis. Presentasi yang efektif tidak hanya menyampaikan data, tetapi juga bercerita, agar audiens tetap terlibat dari awal hingga akhir. Yuk kita lihat contoh penerapannya. Halo semuanya. Selamat siang. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan soft skill yang sekiranya saya perlukan untuk masa depan saya. Jadi
soft skill yang saya pilih adalah komunikasi. Kenapa komunikasi? Karena menurut saya komunikasi ini adalah hal yang sangat penting untuk segala aspek dalam kehidupan saya, baik dari sisi kita bermasyarakat, kita di dunia pendidikan, saat bekerja nanti, dan masih banyak lagi. Jadi komunikasi ini adalah teknik yang tidak hanya melakukan tindakan berbicara saja, tapi juga melakukan tindakan untuk mendengarkan lawan bicara kita dengan baik dan benar. Jadi kita memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara kita juga, itu masuk ke teknik komunikasi. Jadi pembicaraan yang dilakukan dua arah seperti itu. Aku lanjut ke materinya, aku mau nanya nih ke teman-teman. Kira-kira ada nggak sih pengalaman dari teman-teman itu punya ide yang brilian, tapi lawan bicara kalian itu susah untuk mencerna apa yang kalian maksud? Pernah semuanya. Kalau gitu aku mau nanya salah satu deh, nanya ke dia. Kira-kira kenapa sih ide yang dia sampaikan itu bisa sulit dicerna sama orang yang dia bicara? Mungkin bahasa yang aku kasih tahu ke dia tuh kayak belibet gitu. Ya. Jadi salah satu alasan kenapa kita memiliki ide itu sulit dicerna adalah benar kata dia tadi, gara-gara kita itu bicaranya mungkin belibet gitu. Tapi ada banyak banget aspek yang bisa kita pelajari lagi di komunikasi ini supaya ide-ide kita itu bisa diterima dan dipahami oleh banyak orang. Dari praktik yang dilakukan Adit tadi, kita bisa melihat bahwa keterampilan berbicara bukan hanya soal suara yang keras, melainkan soal kejelasan dan struktur. Sebagai penutup materi ini, ingatlah 3 kunci utama presentasi yang komunikatif. Yang pertama, struktur yang jelas, yaitu memiliki pembukaan, isi, dan penutup yang mengalir secara logis. Yang kedua, penguasaan audiens, menggunakan teknik berbicara komprehensif agar tetap relevan dengan kebutuhan pendengar. Yang ketiga, kepercayaan diri, membawakan materi dengan tenang sehingga audiens merasa yakin dengan apa yang kita sampaikan. Jadi materi yang terakhir atau materi yang ke-9 adalah merancang presentasi. Desain presentasi adalah dukungan visual yang memperkuat pesan lisan. Langkah desain yang efektif melibatkan penyederhanaan informasi kompleks menjadi poin-poin yang mudah dicerna secara visual. Gunakan infografis, gambar berkualitas, dan teks yang meminimalisir kesalahan dalam pembacaan dari segi audiens. Dan presentasi dirancang agar audiens tetap fokus mendengarkan penjelasan Anda sambil melihat visual yang mendukung. Yuk kita lihat contoh penerapannya. Gimana nih ya? Gue bingung aku ya. Kenapa Gus? Gimana cara buat gini ya PPT yang bagus itu ya? Oh, kamu bingung nih gimana Ya, caranya ya. buat PPT yang Ya. baik dan benar. Yes. Sini Gus. Jadi yang pertama tuh kamu tuh harus buat rancangan presentasinya. Terus? Yang pertama-tama tuh kamu harus tahu gimana tipe-tipe dari audiens yang bakalan kamu sampaikan nanti presentasinya. oke. Apa lagi? Terus ingat 3 struktur utama dari presentasi: pembukaan, isi, sama juga penutup. Itu dibuat dengan asik dan tidak terlalu kaku, jadinya nanti audiens tuh nggak bosen. Terus visual juga jangan lupa, kalau kebanyakan teks nanti pasti juga penontonmu bosen. Iya, benar. Jadi kayak gini nih, dibanyak-banyakin gitu. Terus nanti kontras warna juga diperhatiin supaya yang lihat tuh nggak pusing, dan juga konsisten. Misalnya kalau kamu pakai kartun aja, ya udah kartun dari awal sampai akhir, jangan dirubah-rubah gitu. Kalau dia ada salah nggak? Kayaknya mungkin juga sama teknik penyampaiannya nggak sih? Iya. Soalnya kayak lebih bagus itu kayak jangan membaca slide yang kayak gitu. Terus pastinya kita juga jaga kontak mata, terus gunakan bahasa tubuh, sama pastinya kita latihan sih sebelum kita Ya, presentasi. latihan yang paling penting sih. Gimana? Udah gak bingung kan? Udah, makasih. Yuk buat Gus. Yuk, gas. Ingatlah bahwa slide adalah alat bantu, bukan suatu naskah. Kunci presentasi yang efektif terletak pada visualisasi, yaitu mengubah data rumit menjadi tampilan yang mudah dipahami secara cepat. Selain itu, jaga konsistensi desain untuk membangun profesionalisme, dan pastikan slide menjadi pendukung yang tetap menjaga fokus audiens kepada Anda sebagai pembicara. Dengan desain yang komunikatif, pesan Anda tidak hanya tersampaikan, tapi juga akan membekas kuat di ingatan audiens.
Dari praktek tadi, tantangan terbesar yang kami hadapi yaitu manajemen waktu dan juga komunikasi di bawah tekanan. Kami juga memiliki kesulitan dalam penyampaian materi yang padat dengan durasi yang terbatas. Jadi, kami menyadari bahwa kemampuan adaptabilitas dan kemampuan mendengar secara aktif jauh lebih penting daripada mengikuti teks. Hal ini membuat tim tetap fokus, terorganisasi, dan menghindari tumpang tindih ide saat bekerja di bawah deadline. Rencana kami adalah ingin mempertajam pembagian tugas dan koordinasi antar anggota. Dengan simulasi dini, kami ingin memastikan tim bekerja secara solid dan profesional. Sebagai kesimpulan, pertemuan kali ini membuktikan bahwa pembelajaran akademik harus sesuai dengan kemampuan soft skill. Teori dan riset yang hanya dibagikan sebagai informasi akan terasa mati jika penyampaiannya tidak sesuai dengan komunikatif dan tidak tepat kepada audiens. Menambahkan poin tersebut, kunci keberhasilan juga terletak pada kejujuran dalam refleksi. Dengan mengakui kekurangan, kita justru dapat membuka ruang untuk memperbaiki kualitas di masa depan agar lebih kredibel dan juga membekas. Nah, jadi sekarang kita sudah ada di penghujung dari video UAS dari soft skill ini. Nah, kita harap teman-teman yang menonton video ini dapat mempelajari dengan baik materi-materi dari soft skill ini. Karena kita percaya bahwa materi-materi ini sangat penting untuk kehidupan teman-teman sendiri. Entah itu dari kehidupan kalian berkeluarga, bermasyarakat, di kampus, bahkan untuk di dunia bekerja nanti. Jadi, sekian video dari kita. Terima kasih.